Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hada an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mu'takifin wal mu'takifat, jamaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita taufik serta hidayahnya, kesehatan serta keafiatannya, perlindungan dan penjagaan untuk kita dan keluarga-keluarga kita. Amin Allahumma amin. Surat Ghafir ya, dari ayat ke-24 sampai ke-27 yang sebagiannya sudah kita sama-sama membacanya, memberitakan kepada kita 3 langkah yang dilakukan oleh Fir'aun untuk membendung, menghalangi, mencegah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah menyatakan bahwa faqalu sahirun kadzab, mengecap Nabi Musa sebagai penyihir. Kalau mungkin istilah kita sekarang itu kampanye hitam agar orang salah menilai Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah qalu qtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum, membunuh anak-anak laki-laki dari orang-orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga estafeta kelanjutan dakwah Nabi Musa itu putus dan tidak bisa berkesinambungan, karena generasi-generasi yang akan melanjutkan dakwah atau agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu tidak ada penerusnya, karena anak-anaknya dibunuh. Yang ketiga, Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Jadi Fir'aun hendak menggunakan langkah ketiga, meminta pendapat, meminta izin kepada penasehat orang-orangnya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dan dengan nuansa ejekan, bahkan Fir'aun menyatakan wal yad'u rabbah, ini saya mau bunuh Fir'aun dan biarin aja dia berdoa kepada Tuhannya, ala sabilil istihza. Wal yad'u rabbahu itu fa innama dzakarahu ala sabilil istihza. Fir'aun mengucapkan itu dengan nada ejekan, karena memang dia tidak percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa, karena Fir'aun mengaku dialah Tuhan, dialah Tuhan ya. Orang-orang pada masa Fir'aun itu kalau sedang berada dekat Fir'aun, mereka menyembah Fir'aun. Tetapi ketika tidak sedang berada di hadapan Fir'aun, mereka menyembah patung-patung sebagai simbol Fir'aun. Mereka menyembah patung sebagai simbol penyembahan mereka terhadap Fir'aun. Maka dengan nada mengejek, Fir'aun mengatakan wal yad'u rabbah, ya biarkan saja dia berdoa kepada Tuhannya, kata Fir'aun. Mendengar hal itu ya, nantinya Nabi Musa alaihissalam benar-benar berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu an yubaddila dinakum au ayyudhira fil ardi fasada. Ya.
Ini lanjutan dari ucapan Fir'aun. Mengapa dia hendak membunuh Nabi Musa? Pertama, Fir'aun itu takut dakwah Nabi Musa alaihissalam itu akan menggeser keyakinan rakyat Mesir saat itu. Rakyat Mesir menyembah Fir'aun, menyembah patung-patung sebagai perwujudan penyembahan mereka kepada Fir'aun. Nanti kalau dakwah Nabi Musa alaihissalam dibiarkan, nanti masyarakat, rakyat berhenti yakin bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Ya. Jadi akhofu, saya takut, kata Fir'aun itu, ayyubaddila dinakum, nanti dia mengganti agamamu. Ya. Au ayyudhira fil ardi al-fasad. Atau Nabi Musa alaihissalam itu, saya takut nanti Nabi Musa alaihissalam itu membuat kerusakan di atas dunia, di alam, di bumi. Ayat ini atau ujung ayat ini ada 4 qiraat. Ulama-ulama membacanya dengan 4 qiraat, dan masing-masing dari 4 qiraat itu memiliki kandungan makna sendiri-sendiri. Yang tercetak di mushaf itu qiraat yang pertama. Qiraat yang kedua adalah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyadhhara fil ardi al fasad. Bukan yuzhira tetapi yadhhara. Maknanya adalah kalau yuzhira, Nabi Musa yang membuat kerusakan. Kalau yadhhara, kerusakan itu diakibatkan karena kerusakan agama. Jadi Fir'aun menyatakan, saya akan membunuh Nabi Musa karena saya khawatir dia akan merusak agama engkau. Nanti kalau agamamu sudah rusak, alam, dunia, bumi juga akan ikut rusak. Karena pasti terjadi pertentangan antara yang tetap percaya pada Fir'aun dan antara yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka salah satunya itu akan terjadi karena menggunakan pertama kerusakan agama, yang kedua kerusakan di bumi. Salah satunya pasti terjadi keyakinan Fir'aun. Qiraat yang ketiga itu menggunakan waw bukan Jadi inni akhafu ayyubaddila dinakum wa ayyudhhira fil ardi al fasad. Dua halnya yang pasti terjadi, bukan salah satunya. Kata keyakinan Fir'aun, rusaknya agama rusaknya agama dan Nabi Musa itu akan merusak kehidupan dunia untuk rakyat Fir'aun. Qiraat keempat sama seperti tadi, inni akhafu ayyubaddila dinakum wa ayyadhhara fil ardil fasad. Itu arba'u qiraat, ya. Arba'u qiraat sesuai dengan apa yang disebut, ya. Dan 4 qiraat tadi termasuk ke dalam qiraat as-sab'ah, kata ulama. Ya. Maka di situ Fir'aun mengkhawatirkan 2 hal. Mengapa dia harus membunuh Nabi Musa alaihissalam? Pertama, menjaga kemapanan dan agama, keyakinan rakyat Fir'aun yang salah itu. Nanti kalau rakyatnya ikut dakwah Nabi Musa, bahaya Fir'aun, karena dia mengaku dia adalah Tuhan. Ya. Kerusakan agama itu bali annal qauma i'taqadu anna ad-dina as-sahiha huwa alladhi kanu alaihi. Sebelum Nabi Musa datang, rakyat Fir'aun itu memang yakin Fir'aun adalah Tuhan. Tidak komplain, tidak protes mereka. Apapun yang dikatakan oleh Fir'aun, yaitu mereka yakini sebagai ucapan Tuhan. Lalu begitu Nabi Musa datang, Nabi Musa menyampaikan Fir'aun itu bukan Tuhan, la ilaha illallah. Ya. Nah, Fir'aun mengkhawatirkan, ya, takut, ya.
Kemudian fasadud dunia, gambarannya itu kalau rakyat Fir'aun sebagian percaya kepada Nabi Musa, nanti sebagian tetap percaya kepada Fir'aun adalah Tuhan itu, nanti bisa terjadi bentrok, pertentangan ya, antar dua keyakinan yang berbeda, dan pertentangan itu melahirkan pergolakan. Dan apa hasil dari pergolakan yang negatif adalah ya, pertempuran atau apa itu, kerusakan di bumi. Di sini Fir'aun sedang membangun alasan sehingga rencananya untuk membunuh Nabi Musa itu dianggap benar dan masuk akal oleh rakyatnya. Dia sedang membangun alasan bahwa rencana dia untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam itu didukung oleh alasan yang kuat. Mengapa saya harus bunuh dia? Karena nanti agama Anda ini rusak, katanya. Kenyamanan beragama Anda ini rusak. Dan nanti rusak kenyamanan hidup, rusak pula kenyamanan alam kita, bumi kita, tempat kita tinggal ini ya. Fir'aun sedang meyakinkan para penasehatnya, rakyat-rakyatnya, bahwa apa yang hendak dia lakukan itu benar. Wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata, liqaumihi wa qad sami'a dzalika haditsa qatlihi. Wa qala Musa, Nabi Musa berkata liqaumihi, untuk kaumnya. Wa qala Musa, itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya setelah Nabi Musa mendengar berita bahwa Fir'aun akan membunuhnya. Fir'aun membangun alasan yang dianggap kuat sehingga rakyatnya percaya dengan alasan Fir'aun itu. Setelah mendengar itu, apa tanggapan dan respon Nabi Musa alaihissalam? Tanggapan, respon Nabi Musa alaihissalam tergambar dalam ucapan beliau, inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Respon, tanggapan pertama Nabi Musa alaihissalam begitu mendengar rencana Fir'aun untuk membunuhnya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan pertama dari Nabi Musa mendengar ancaman itu adalah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wal ma'na annahu lam ya'ti bi dabbi syarrihi illa bi an ista'adza billah wa i'tamada ala fadlillah. La jarama sanahu Allahu an kulli baliyatin wa awsalahu ila kulli umniyatin. Ungkapan dan ucapan Nabi Musa alaihissalam itu memang sepenuh hati, bukan dibuat-buat atau bukan ucapan di mulut atau di lisan saja, bukan berpikir dulu, tetapi otomatis refleks langsung menyerahkan penjagaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tamada, bersandar sepenuhnya kepada kasih sayang dan penjagaan Allah. Maka tak heran Nabi Musa alaihissalam selalu selamat dari sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi Musa alaihissalam masih muda, menampar orang langsung mati. Dikejar-kejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke negeri Madian, berjumpa dengan dua orang putri Nabi Syuaib, selamat dari kelaparan, mendapatkan nasib yang bagus, berjumpa dengan dua putri Nabi Syuaib, hidup bersama Nabi Syuaib, menikahi salah seorang putri beliau, kembali ke Mesir. Puncaknya diselamatkan oleh Allah ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai sisi atau pinggir Laut Merah. Mengapa? Inilah rahasianya, kata ulama ya.
langsung lam ya'ti bidabri syarrihi, yang Nabi Musa gunakan lidabri syarrihi, untuk mencegah, melawan keburukan yang akan mungkin mendatanginya itu, ista'adza billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalimat itu, inni udtu bi rabbi wa rabbikum, itu kalimat yang umum dari perlindungan semua model keburukan. Ya. Tastamilu asyurur wal afat anin nafsi. Ya. Jadi berlindung dari semua model godaan syaitan, keburukan makhluk yang terlihat maupun makhluk yang terlihat, baik itu syayatinul jinni wa syayatinul insi, setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia, itu berlindung dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'timad 'ala Allah, bersandar sepenuhnya kepada penjagaan Allah, wat tawakkul 'ala ismatillah. Ya. Itu ucapan tanggapan Nabi Musa alaihissalam. Setiap kata dalam ucapan Nabi Musa ini mengandung nilai-nilai dan isyarat-isyarat. Inninya itu ada isyarat. Inni itu apa? Namanya takkid, penegas. Dari sanalah ulama paham bahwa isti'adzahnya Nabi Musa alaihissalam itu betul-betul sepenuh hati, karena dia menggunakan ini, benar-benar berlindung. Kemudian udzu bi rabbi wa rabbikum, kalau kita artikan saya berlindung dari Tuhanku dan Tuhan engkau semua. Ucapan Nabi Musa di hadapan umatnya, Rabbi wa rabbikum, ya, Tuhanku dan Tuhan engkau semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Tuhan engkau semua itu Nabi Musa sedang melibatkan kaumnya dalam ketawakalan itu. Tidak hanya saya yang bertawakal, tetapi saya ketika menyatakan berlindung dari Tuhanku dan Tuhanmu, Nabi Musa sedang menyertakan kaumnya dalam doa perlindungan tadi. Ya. Rabbikum itu bihi ba'tun, ada penggerak liqaumi Musa, untuk kaum Nabi Musa, ala ayyaqtadu bihi bil isti'adzati billah, agar kaumnya juga ikut beristi'adzah. Ya. Disebutkan secara dengan ucapan seperti itu, Rabbi wa rabbikum, itu berisi ajakan, berisi dorongan agar kaumnya juga beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi saat itu kemudian adalah tidak hanya Nabi Musa yang minta pertolongan dan perlindungan dari Allah, tetapi semua kaumnya juga meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah. Dan ketika sebuah jamaah secara berjamaah bersama-sama melakukan satu model ibadah, meminta satu permohonan kepada Allah, ungkapan Imam Ar-Razi adalah wal ma'na fihi annal arwahat tahirata al-qawiyata idza tatabaqat ala himmatin wahidatin qawiya dzalika ta'thiru jiddan. Jika jiwa-jiwa itu yang tercerahkan dengan keimanan itu, ya, berkumpul bersama ala himmatin wahidatin, dengan tekad yang satu, tekad yang utuh satu, maka pengaruh dari kesamaan tekad, kesamaan niat itu luar biasa. Jika ada 50 orang berkumpul, 50 orangnya punya keinginan yang sama, niat dan tekad yang sama, maka kesamaan tekad itu akan melahirkan kekuatan yang besar. Kesamaan itu, persatuan kesatuan dalam niat dan tekad itu, dalam himmah itu akan melahirkan pengaruh yang luar biasa.
Wa dzalika huwas sababul asliyu bi ada'is sholawati fil jamaat. Itulah rahasia terbesar, salah satu rahasia penyebab al-asli, penyebab paling dasar disyariatkannya ibadah secara berjamaah, as-sholawat, sholat secara berjamaah, agar semua kita yang sholat berjamaah itu takbir dengan bacaan yang sama, dari awal sampai akhir kita melakukan gerakan yang sama, yang kita mohon adalah keridhaan Allah yang satu, yang kita sembah adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sedang bersama melakukan permohonan ibadah dengan satu kesatuan gerakan, satu kesatuan kaifiat. Maka kuatlah pengaruhnya dalam membentuk al-ukhuwah al-islamiyah. Kuatlah pengaruhnya daripada ibadah-ibadah yang berjamaah itu melahirkan persaudaraan, kedekatan serta kerekatan. Ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak kaumnya untuk sama-sama berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman Fir'aun yang hendak membunuhnya. Dalam doa isti'adzah itu juga Nabi Musa tidak menyebut Fir'aun secara khusus. Padahal penyebab Nabi Musa mengucapkan isti'adzah adalah setelah Nabi Musa mendengarkan ancaman Fir'aun. Tetapi Nabi Musa tidak menyebut Fir'aun, bahkan menyebut min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Dari semua orang yang terlampau sombong, dari semua orang yang mutakabbir, yang takabur, yang tidak beriman kepada yaumul hisab, hari kiamat di mana hisab di sana akan terjadi. Nabi Musa alaihissalam tidak langsung menyebutkan berlindung dari rencana Fir'aun. Ya. Kenapa? Walaupun Fir'aun yang memunculkan ancaman untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, illa annahu la fa'idata fid du'ai ala fir'auna bi ainihi. Ya, tetapi tidak mengandung faedah bagi Nabi Musa alaihissalam untuk memohon perlindungan hanya dari kejahatan Fir'aun. Balil aula, maka yang lebih utama, lebih pantas al-isti'adzatu billah fi daf'i kulli man kana mausufan bitilka sifah. Yang lebih utama adalah berdoa kepada Allah agar terlindung dari siapapun yang memiliki sifat yang sama dengan Fir'aun. Tidak hanya menyebut berlindung dari kejahatan Fir'aun, tapi Nabi Musa alaihissalam berlindung min kulli mutakabbirin, dari semua yang bersifat seperti sifat Fir'aun, dari keburukan orang-orang yang mengancam ya dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka Fir'aun termasuk, anak-anak buahnya termasuk, orang-orang lain yang seperti Fir'aun juga termasuk dalam doa pertolongan, doa isti'adzah yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, ya, itu rencana Fir'aun, ya, membangun alasan, membawa agama, ya, agar dia dibenarkan oleh rakyatnya. Ya. Bahkan ada ulama yang bernama dalam Hasyiatul Jamal menyebutkan mengapa Fir'aun itu mendahulukan alasan agama daripada kerugian dunia. Saya akan bunuh Nabi Musa alaihissalam karena saya takut, saya khawatir dia akan merusak agama dan kehidupan kita. Agama didahulukan oleh Fir'aun. Ya. Fir'aun sedang memainkan psikologi rakyatnya, karena rakyatnya saat itu wabada'a Fir'aunu bidzikriddin. Fir'aun itu mendahulukan alasan agama awalan, ya, li'anna hubban nasi li adyanihim fawqa hubbihim li amwalihim. Karena kecintaan manusia kepada agamanya itu di atas kecintaannya kepada harta benda.
kecintaan orang, kecintaan manusia pada agamanya, fawqa hubbihim li amwalihim, di atas kecintaan mereka kepada hartanya. Fir'aun sedang mempengaruhi kejiwaan, psikologis rakyatnya, ya. Jadi rusak agama kalau kita biarkan Nabi Musa alaihissalam begitu kira-kira, ya. Karena diakui ataupun tidak diakui, ya, agama ini adalah pengaman kita. Agama ini adalah pengaman manusia. Coba kalau kita pikir-pikir, apa yang membuat seseorang itu menyakiti orang lain? Apa yang membuat Fir'aun itu ingin menyakiti Nabi Musa? Apa yang mendorong seseorang ingin menzolimi, menyakiti orang lain? Pertama, setidaknya ada dua alasan lah. Imam Ar-Razi menyampaikan itu. Kaunul insani mutakabbiran qasiyal qalbi. Yang pertama, mengapa seseorang itu berencana, berniat menzalimi orang lain? Pertama, memang ada potensi sifat buruk yang ada pada seseorang, ya. Dan manusia dan seperti kita ini memiliki sifat dan potensi berbuat buruk itu. Kalau malaikat tidak punya. Malaikat itu sepenuhnya taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Kalau kita manusia, ada potensi untuk menjadi pacu, ada potensi untuk menjadi ya tidak pacu, ya. Itu yang pertama. Ada benih sifat yang melekat pada diri manusia, yaitu sifat takabur, qasiyul qalbi, qaswatul qulub, kerasnya hati, ya. Yang kedua, orang itu berani, seperti Fir'aun itu berani merencanakan pembunuhan Nabi Musa, kaunuhu mungkiron lil ba'si wal qiyamah. Dia sedang tidak percaya pada hari kiamat. Seseorang ketika melakukan kejahatan, saat dia melakukan kejahatan, dia sedang lupa kepada azab Allah. Dalam sebuah hadis, coba Nabi menyampaikan, la yazni zani hina yazni, ya, tidak akan berzina seseorang yang berzina itu kalau ketika dia hendak melakukannya itu dia ingat iman kepada Allah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina orang yang melakukan zina andai kata saat melakukannya dia takut kepada azab Allah, dia ingat iman kepada Allah. Maka seseorang, kita manusia yang lain, ketika melakukan kemaksiatan misalnya, pada dasarnya saat itu kita sedang lupa, ya. Ini dua hal ini yang memungkinkan kezaliman seseorang menyakiti orang lain. Pertama, karena memang sifat itu ada pada diri manusia, sifat takabur dan keras hati itu. Yang kedua, ingkar, tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Lalu mengapa seseorang itu walaupun memiliki kesombongan, walaupun kadang-kadang dia marah kepada orang lain, bahkan dia tersakiti ingin membalas, tapi tidak jadi membalas, ya. Korban pencurian tidak mencuri balik, korban misalnya kejahatan tidak langsung berbuat jahat lagi. Mengapa? Karena kita percaya ada yang membalasnya kelak, ada Allah, ada malaikat yang mencatatnya, akan yang memberikan balasan, ya, kepada pelaku-pelaku kejahatan dan keburukan. Juga karena kita takut nanti kita juga mendapatkan hukuman, ya. Kita percaya ada penghitungan di hari kiamat, itu yang menjadi pengaman kita, tidak berani kita melakukan kejahatan, kriminal, pembunuhan dan yang lain-lain, ya. Tapi Fir'aun tidak percaya pada itu, sehingga mudah saja bagi dia merencanakan pembunuhan. Kalau kita alhamdulillah
Mudah-mudahan keimanan kita ini cukup untuk menjaga kita, sehingga takut kita kepada kemaksiatan, takut kita jatuh kepada hal-hal yang tidak benar. Keimanan inilah yang menjadi jaring pengaman kita, sehingga kita tidak jatuh ke kubangan keburukan atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya dari ayat yang ini, dari sekian banyak isyarat model membacanya, ya, kesimpulan umumnya itu adalah man ahata aqluhu bihadhil fawaid alima annahu la tariqa aslaha wala aswaba fi dafi kaidil a'da'i wa ibtali makrihim illa al-isti'adzata billahi warruju'a ila hifzillah. Khulasah dari ucapan Nabi Musa alaihissalam itu adalah tidak ada penjagaan yang lebih hebat daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perlindungan, ya, yang paling kuat selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan pemahaman sebagaimana hal-hal yang lain, Allah itu melindungi kita bil asbab, dengan ada jalannya, ada sebabnya. Sebagaimana Allah memberikan kita rezeki tidak langsung turun dari langit uangnya, emasnya, tetapi dengan sebab, memudahkan usaha kita. Ada orang yang mendapatkan rezeki Allah dari berdagang dan yang lain-lain. Begitu pula perlindungan dari Allah. Secara hakiki perlindungan itu semata dari Allah, tapi sebab dan perantaranya bisa macam-macam. Kesembuhan juga itu datang dari Allah, tetapi perantaranya bisa dokter, perantaranya bisa obat-obatan, perantaranya bisa istirahat yang cukup, perantaranya bisa liburan, perantaranya bisa bahkan ibadah, menenangkan perasaan, ya. Semuanya secara hakiki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sunnatullah mengajarkan kepada kita semuanya itu melalui sebab-sebab yang sudah Allah tentukan dan yang sudah Allah atur. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadziban fa alayhi kadhibuh wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ini contohnya. Begitu Nabi Musa betul-betul berserah, menyerahkan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha tahu cara mengirimkan perlindungan. Yaitu apa? Seseorang dari pembesar kerajaan Fir'aun, bahkan ada ulama yang mengatakan ibnu ammihi, sepupunya Fir'aun, karena disebutkan min ali Fir'aun. Dan berkatalah seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, menyembunyikan imannya. Dan laki-laki ini dalam tafsir jalan lain disebut ibnu ammihi, anak dari paman Fir'aun. Yang jelas ucapannya didengar oleh Fir'aun, pertimbangannya itu diperhatikan oleh Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak jadi melaksanakan rencana pembunuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Cara Allah menjaga Nabi Musa, ketika setelah selesai Nabi Musa mohon perlindungan kepada Allah, lalu tiba-tiba sesuai dengan takdir dan rencana Allah, salah seorang dari keluarga Fir'aun yang didengar ucapannya oleh Fir'aun mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, masa raja membunuh orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku? Masa seorang Fir'aun, seorang raja yang mengaku Tuhan, yang besar kekuasaannya, membunuh seorang pemuda yang cuma mengatakan Rabbi Allah, ya. Coba cara Allah melindungi,
Nabi Musa, annahu ta'ala qayyada insanan ajnabiyan ghairu Musa. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang laki-laki yang tidak Nabi Musa kenal. Bukan anak buah Nabi Musa, bukan timnya Nabi Musa. Seseorang yang dari dalam istana Fir'aun melindungi, menjaga keselamatan Nabi Musa alaihissalam ala ahsanil wujuh, dengan cara yang elegan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan memberikan pemikiran kepada Fir'aun, karena memang dia orang penting. Bahkan ulama menafsirkan dia itu adalah wa yajri majra waliyil ahdi. Sedemikian pentingnya orang ini sampai Fir'aun pun mendengar nasihatnya. Pasti dia memiliki posisi yang strategis, yang sedemikian penting. Kalau untuk ukuran sekarang namanya waliyul ahdi, kata ulama. Semacam calon pengganti raja, putra mahkota. Karena kalau bukan sembarangan, tidak mungkin Fir'aun dengar pendapatnya, tidak mungkin Fir'aun terima pendapatnya. Dan orang ini, keluarga Fir'aun ini mengatakan, ataqtuluna rajulan, masa engkau semua akan bunuh laki-laki hanya karena laki-laki itu mengatakan Rabbi Allah, saya berkeyakinan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada kejahatannya, tidak ada pengerusakan yang dia akibatkan, tidak ada pembunuhan yang dia lakukan. Dia hanya mengatakan dia beriman kepada Allah. Masa karena itu engkau seorang raja khawatir dan akan menghabisi Nabi Musa? Padahal qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ya. Dia juga sudah benar-benar membawa bukti. Bahkan secara singkat, insya Allah minggu depan kita akan baca lanjutannya. Secara singkat, laki-laki dari keluarga Fir'aun ini memberikan logika, nalar. Coba, wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Nabi Musa itu menyatakan dia beriman bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Andai kata dia ngajeam, dia bohong, maka bohongnya untuk dia, ruginya untuk dia, tidak akan untuk kita, tidak akan untuk Fir'aun. Ya. Begitupun kalau dia benar, andai kata Nabi Musa benar, nanti sebagian ancaman Allah itu juga akan terkena kepadamu. Jadi dia bohong Nabi Musa, ruginya Nabi itu, ruginya Nabi Musa. Buat apa engkau bunuh dia? Tapi kalau ternyata dia benar juga, ternyata ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, terus engkau bunuh Nabi Musa, maka siapa juga yang akan kena azab? Ya engkau juga, katanya begitu kan Fir'aun. Kalau Nabi Musa itu bohong, apa ruginya buat kita? Dia yang rugi. Kalau ternyata dia benar, Nabi Musa itu benar, dan engkau bunuh dia, yang rugi siapa? Kalau ternyata benar dia utusan Allah, bahwa Allah yang esa, yang mengutusnya, maka sebagian kita akan terkena sebagian daripada azabnya, karena utusan Allah telah engkau bunuh. Dengan dua ucapan itu, tidak jadi Fir'aun melaksanakan rencana pembunuhan kepada Musa. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur rencana perlindungan yang luar biasa untuk Nabi Musa alaihissalam. Laki-laki yang sebelumnya tak dikenal oleh Nabi Musa tiba-tiba menjadi juru selamat, katakanlah, ya, menggagalkan rencana Fir'aun untuk melaksanakan rencana jahatnya menghabisi nyawa Nabi Musa alaihissalam. Buah daripada bersandar kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, memohon perlindungan dan perlindungan Allah. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa man ahabbana fika min ibadika sholihin. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.